Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurlailiyah, PPG Delcep Buin Wali Songo Semarang, kelas K1 PAIF. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 2 KP2 tentang teori belajar konstruktivisme. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 materi pembelajaran. Yang pertama, konsep belajar menurut konstruktivistik. 2. Proses mengkonstruksi pengetahuan. 3. Proses belajar menurut teori konstruktivistik. Mari kita belajar yang pertama, yaitu konsep belajar menurut konstruktivistik. Apa sih itu konstruktivisme? Kata konstruktivisme berasal dari bahasa Latin yang berarti dibangun atau disusun. Pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Menurut Brooke and Brooke tahun 1993, semula konstruktivisme lebih merupakan suatu filosofi dan bukan suatu strategi, pendekatan maupun model pembelajaran. Sedangkan menurut Van Glassel-Weil mendefinisikan konstruktivisme secara aktif dan kreatif akan selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Dari konsep belajar menurut konstruktivistik, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sebagai proses aktif. Pembelajaran berbasis pengalaman. Pengetahuan sebagai konstruksi individu. Penekanan pada proses daripada hasil. Konteks sosial dalam pembelajaran. Dan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan. Manusia dapat mengetahui sesuatu dengan menggunakan inderanya, melalui interaksi dengan objek dan lingkungan. Misalnya, dengan melihat, mendengar, menjamah, membau, atau merasakan. Von Glassel-Weil mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. 2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. 3. Kemampuan untuk menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Dari proses belajar menurut teori konstruktivistik, bisa disimpulkan bahwa proses mengkonstruksi pengetahuan bukan hanya tentang menghafal fakta atau informasi, tetapi lebih kepada memahami makna dan relevansi dari informasi tersebut, serta mampu menerapkannya dalam berbagai konteks. Hal ini menekankan pentingnya pengajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berpusat pada pengalaman, kolaborasi, dan refleksi. Yang ketiga yaitu proses belajar menurut teori konstruktivistik. Secara konseptual, belajar jika dipandang dari pendekatan konstruktivistik bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Pengelolaan
pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam memproses gagasannya, di antaranya yaitu satu, peranan siswa, aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dua, peranan guru. Dalam belajar konstruktivistik, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Tiga, sarana belajar, bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Dari proses belajar menurut teori konstruktivistik, bisa disimpulkan bahwa teori konstruktivistik adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.